Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada. Salam penuh kasih dan sukacita. Kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan di channel Firman Kehidupan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan pertumbuhan iman yang semakin dalam setiap harinya. Sahabatku yang terkasih, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru dan berkat yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah terang yang menuntun langkah kami. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami apa yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tubuh manusia jadi mengalami sakit penyakit, menua, dan mengalami kematian. Sakit penyakit bisa disebabkan berbagai macam alasan, yaitu genetik, makanan tidak sehat, imun tubuh menurun, dan emosi dari dalam hati. Mari kita baca 3 buah ayat Alkitab yang tertulis dalam kitab Amsal. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apa yang ada di dalam hati bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Hati yang gembira bisa membuat tubuh sehat, sementara hati yang khawatir bisa membuat tubuh sakit. Bukan hanya kekhawatiran, tetapi emosi-emosi yang negatif di dalam hati bisa menimbulkan penyakit pada tubuh. Emosi-emosi negatif itu misalnya kekecewaan, kemarahan, tidak mau mengampuni, dan kepahitan. Semua emosi itu biasanya terjadi akibat hubungan kita dengan sesama manusia, misalnya pasangan hidup, keluarga, teman, atasan, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu selalu kita ingat adalah bahwa kita sudah sempurna di dalam Kristus. Emosi kita tidak perlu tergantung pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain terhadap kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada orang lain. Jika kita membiarkan emosi kita dipengaruhi oleh apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain, maka yang terjadi adalah kekecewaan, kemarahan, tidak mau mengampuni, dan kepahitan. Dengan kata lain, yang timbul adalah emosi-emosi yang negatif yang pada akhirnya bisa menjadi penyakit di dalam tubuh. Kita perlu selalu mengingat bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap orang pasti akan mengecewakan kita. Setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan terhadap kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyerahkan hal itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya hakim dan pembalasan adalah hak Tuhan. Selain itu, kita perlu berdoa dan memberkati orang-orang yang telah mengecewakan kita. Hal ini penting untuk kita lakukan, bukan karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya, melainkan karena identitas baru kita sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Jati diri kita yang baru adalah memiliki karakter dan melakukan hal-hal yang kudus
sesuai dengan Bapa kita, yaitu Tuhan yang Maha Kudus. Tidak mau mengampuni dan bersikeras melakukan pembalasan terhadap orang lain bukanlah karakter dan tindakan yang akan dilakukan Tuhan kita, karena Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang jahat dan berdosa. Berdoa dan memberkati orang-orang yang telah mengecewakan kita bukanlah hal yang mudah, dan pada mulanya mungkin kita tidak mau melakukannya. Tetapi di saat kita memutuskan untuk melakukannya, maka Roh Allah akan mengambil alih hati kita, memenuhinya dengan kasih Allah, dan membuat kita bisa melihat melalui mata Allah, sehingga kita bisa memiliki kasih dan belas kasihan terhadap musuh-musuh kita. Hati kita adalah bagian yang paling penting dari seluruh keberadaan kita, karena dari hatilah memancar kehidupan. Jika kita ingin tubuh kita sehat, maka jagalah hati kita terhadap emosi-emosi negatif yang merusak. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ingatlah bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain terhadap kita, sehingga hal itu menimbulkan emosi-emosi negatif yang pada akhirnya akan merusak kesehatan tubuh kita. Tetapi serahkanlah semua yang dilakukan orang itu kepada Tuhan, ampunilah dan berkatilah. Dengan demikian, kita akan memiliki hati yang bersih, bebas dari emosi-emosi yang negatif, dan kita bisa memiliki tubuh yang sehat, bebas dari sakit penyakit. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mau menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Kami mau memiliki hati yang gembira, hati yang bersih dari emosi-emosi negatif terhadap orang lain, dan kami tidak mau terpengaruh oleh perilaku orang lain, karena kami mau hidup dengan mengarahkan pandangan kami kepadamu. Orang lain tidak menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kami. Engkaulah satu-satunya sumber sukacita kami. Ya Bapa, saat ini kami sudah selesai bersatu teduh dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan pengajaran-Mu, agar setiap benih firman tertanam dengan baik dan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.